Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal gerak peluru. Soal yang pertama, pohon mangga sedang berbuah pada jarak 10 meter dari seorang anak. Anak tersebut sedang mengincar sebuah mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada sudut 45 derajat terhadap horizontal, berapa kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasaran yang tepat di mangga? Percepatan gravitasi di tempat 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita gambarkan begini. Dilempar. Nah, mangganya jatuh. Sudut lemparan 45 derajat. Berarti kita gerak peluru adalah dua jenis gerak. Vertikal GLBB, horizontal GLB. Kecepatan searah horizontal adalah V0 cos 45, ya searah vertikal V0 sin 45. Oke, kita hitung dari data-data di atas. Kita dapatkan ya, jarak ini adalah 10 meter. X-nya 10 meter, Y-nya ketinggiannya diketahui 8, alfanya 45, gravitasinya 10. Maka percepatan searah sumbu X kita hitung, V0X, V0 cos alfa, cos 45 adalah setengah akar 2 V0. Searah sumbu Y berarti sin 45, V0-nya setengah akar 2 V0, karena cos 45 dan sin 45 sama. Untuk jarak horizontal berarti X sama dengan V0 kali T, kita masukkan ya 10, V0-nya itu adalah setengah akar 2 V0, karena V0 X itu V0 cos, ketemu setengah akar 2 V0 kali T. Maka T sama dengan, ini setengah berarti lari ke sana 2, 20, berarti ini V0 akar 2 T-nya. Untuk jarak vertikal, tingginya diketahui 10, berarti V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Ya, Y sama dengan, kita lihat ini adalah V0 YT. V0 YT kali ini, V0 Y-nya adalah diketahui setengah akar 2 V0. Nah, T-nya kita ambil dari sini. T-nya 20 per V0 kali akar 2. Kemudian dikurangi, ya, ini G-nya, V0 T, ya, min setengah GT kuadrat. G-nya 10, T kuadratnya kita masukkan di sini adalah 20 T-nya per V0 kali akar 2 kuadrat. Maka persamaan ini V0-nya ini hilang, ya, ini kuadrat, ini 10, 50, berarti ini hilang. V0 akar 2 berarti setengah kali 20 sama dengan 10, min dari setengah kali 10, 5, ini kuadrat 400, dikuadratkan ini 2 V0 kuadrat. Jadi 5 kali 400 dibagi 2 V0 kuadrat. 8 sama dengan 10 min, ini dikalikan, ini kan dibagi 200, 400 bagi 2, 200 kali 5 adalah 1000 V0 kuadrat. Maka dari sini kita dapatkan bahwa 1000 per V0 kuadrat, pindah kemari, ini berarti 10 dikurangi 8, 2. Maka 2 V0 kuadrat sama dengan 1000. Jadi V0 kuadrat itu sama dengan 500. V0 berarti akar dari 500 adalah 10 akar 5 meter per sekon. Itulah kecepatan awal yang dipakai untuk melempar mangga sehingga tepat terkena sasaran. Soal berikut, sebuah pesawat penyelamat terbang dengan kecepatan 196 km per jam pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, di mana sebuah perahu mengalami kecelakaan. Pilot pesawat akan menjatuhkan kapsul penyelamat untuk menyelamatkan penumpang perahu. Jadi kapsul pelampungnya ya. Berapa sudut pandang pilot supaya kapsul jatuh tepat pada korban?
Ya. Jadi nanti ketinggiannya ada ketinggiannya di sini, ya, pesawatnya ke sana, ini tingginya H, H itu punya rumus nih, terus kejauhannya ini, nah dilempar seperti itu tepat mengena orangnya. Nah seperti ini, maka sudut pandang berapa lemparan itu tepat mengena pada orang yang terapung. Oke, kita hitung. Diketahui G-nya 9,8 meter per sekon, V0-nya 190 km per jam, saya jadikan meter per sekon menjadi 55 meter per sekon. Ketinggiannya pesawat 500 meter, kapsul dilepaskan dengan sudut elevasinya alfa 0. Artinya sudut pandang pilot. Oke, arah sumbu Y, H sama dengan V0 sin alfa T plus setengah GT kuadrat. Tingginya 500, V0-nya 55 sin sudut itunya 0, pelepasannya ditambah setengah kali 9,8 kali T kuadrat. Sehingga 500 ini 0, berarti ini sisanya adalah setengah kali 9,8, 4,9 T kuadrat. Maka T kuadrat adalah 500 bagi 4,9 adalah 102 skon. Itu adalah T kuadrat. Jadi kalau T-nya diakarkan dari sini dapatkan 10,1 skon. Arah sumbu X, V X sama dengan V0 cos alfa kali T. Cos 0 berarti 1, berarti 55 kali 1, ya, kali 10,1. Maka dapatkan 555,5 meter. Itu adalah X-nya. Oke, tangan theta itu adalah X per H, ya. Tangan theta ini, sudut pandangnya dia, itu adalah X dibagi H. Berarti 555,5 dibagi 500, itu adalah 1,11. Ya, maka gunakan kalkulator, bahwa inverse dari tangan theta, 1,11 itu adalah 48 derajat. Dari sudut pandangnya itu. Jadi sudut pandang pilotnya adalah 48 derajat. Kita coba. Kalau saya isi ini dengan 38, ya, bagaimana? Tepat nggak sasarannya? Kita lihat. Sudut pandang pilot 38 derajat, dia akan melempar kapsul pelampungnya, nggak kena. Oke, sekarang kita ganti misalnya untuk sudut yang lebih besar. Saya pakai 45. Saya pakai 45. Oke, sudut pandang pilotnya 45. Kita lihat lemparannya apa tepat pada orangnya, enggak. Dari hitungan tadi adalah 48. Oke, dari hitungan 48 kita hitung di sini, maka ini saya masukkan sudut pandang pilot 48. Baru dilepas kapsulnya apa tepat mengena pada orangnya. Iya. Yaitu jawaban yang pas, 48 derajat sudut pandang pilotnya. Soal berikut, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi alfa. Setelah 2 skon, posisi peluru berada di titik B dengan koordinat 30,20 yang merupakan titik puncak dari lintasannya. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, nilai perbandingan lintasan peluru X dan Y setelah 3 skon. Setelah 3 skon, ini kan 2 skon itu 30,20. Oke, dari soal seperti ini diketahui di soal. Nah, kira-kira ini di puncaknya 3 skon, kemudian di sini posisinya. Nah, ini yang ditanyakan. Perbandingan dari lintasan peluru X dan Y. Perbandingan ini dengan ini. Yang diketahui soal adalah perbandingan ini dengan perbandingan ini. Ya. Ini Y-nya, ini X-nya, oke. Titik tertinggi T2 skon. Jadi sumbunya
Untuk Y, karena tertinggi dia bisa naik ke atas, berarti VY-nya 0. Rumusnya VY adalah V0 sin alfa min GT. 0 sama dengan V0 sin alfa min G kali T. Maka V0 sin alfa adalah G kali T, berarti 10 kali 2 adalah 20. Itu nilai V0 sin alfa. Untuk sumbu X, ya, dari soal ini, X-nya adalah 30. Maka X sama dengan V0 cos alfa kali T, 30, T-nya 2, maka didapatkan V0 cos alfa itu adalah 15. Ya, ini ada di soal, sudah diketahui ini. Ini 30 itu X, 20 itu Y. Maka 3 sekon kemudian, kita masukkan Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. V0 sin-nya sudah kita hitung, 20. Ya, V0 sin alfa ini ketahuan 20, dikalikan T-nya 3, min setengah kali 10 kali 3 kuadrat, maka didapatkan 60 min 45, 15. Untuk sumbu X sama dengan V0 cos alfa T, V0 cos alfa itu nilainya sudah kita hitung, 15, berarti 15 dikalikan dengan T-nya adalah 3. Maka ketemu 45. Maka perbandingannya X banding Y adalah 45 dibagi 15 sama dengan 3. Jawabannya adalah A. 4. Seorang menendang bola ke arah gawang dan kecepatan awal 20 meter per sekon dengan sudut elevasi 37. Di mana sin 37 0,6 berarti cosnya itu 0,8. Sin G adalah 10 meter per sekon kuadrat, ya. Jadi gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak terjauh bola berapa? Oke. Jarak terjauh itu 2 kali jarak tertinggi, ya. Kalau sampai ke sini 4, berarti sampai ke sini adalah 8. Ini X diketahui di soal alfa 37, cos 37 0,8, sin 37 0,6. Kecepatan awal V0 20 meter per sekon, gravitasi di tempat 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan titik terjauh. Maka titik terjauh itu X sama dengan 2 kali V0 kuadrat cos alfa kali sin alfa. 2 kali V0 kuadrat cos alfa, berarti V0-nya adalah diketahui 20 kuadrat, cos adalah 0,8, sin adalah 0,6. Maka hasilnya ini 384 bagi 10. Maka X-nya adalah 38,4 meter. Soal berikut, sebuah anak panah dilepas dari busurnya dan kecepatan awal V0 50 meter per sekon dan sudut elevasinya 53. Sin 53 itu 0,8, cos 53 itu 0,6. Maka ketinggian maksimum yang dia capai anak panah adalah berapa? Oke. Ini datanya dari soal di atas, V0 50 meter per sekon, alfanya 53 derajat, sin 53 0,8, cos 53 0,6. Tanyakan tinggi maksimum. Ini ya. Jadi ini yang ditanya, tinggi maksimum. Berarti begitu ditembak kemari, maka tinggi maksimum itu Y V0 kuadrat sin kuadrat alfa bagi 2G. Jadi sin kuadrat alfa itu artinya sin alfa kali sin alfa. Jadi sinnya kan 53. Sin 53 itu 0,8. Berarti 0,8 kali 0,8. Itu arti sin kuadrat alfa itu adalah sin alfa kali sin alfa. Maka dari sini didapatkan Y-nya adalah 80 meter. Peluru bermasa 20 gram ditembakkan pada sudut elevasi 53 dan bentuk lintasan seperti gambar berikut. Lintasannya, anggap percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika gesekan peluru dengan udara setelah kecepatan angin diabaikan, maka energi kinetik peluru di titik tertinggi. Di titik tertinggi itu kecepatan searah sumbu Y-nya 0. Ya. Ini karena kita tahu ini adalah arah sumbu Y adalah GLBB, arah sumbu X-nya GLB.
Jadi VY-nya 0. Yang ada adalah Vx. Karena ditanyakan energi kinetik, kita lihat di sini, berarti ini adalah V-nya. Energi kinetik kan rumusnya setengah mv kuadrat. Jadi M-nya 20 gram, 0,02 kg, cos 53 0,6, sin 53 0,8, V0-nya 20 meter per sekon. Tanyakan energi kinetik. Pada titik tertinggi, VY 0. Vx sama dengan V0 cos 53, berarti 20 kali 0,6 adalah 12. V kuadrat adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ya, karena ini vektor, maka harus dijumlahkan antara Vy dengan Vx. Berarti ini 12 kuadrat, ini kan 0 Vy-nya. Maka V-nya 12. Maka energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, berarti setengah kali 0,02 kali 12 kuadrat. Ini 144, 12 kuadrat, ini 0,01, berarti hasilnya adalah 1,44 Joule. Sampai di sini pembahasan kita.